Cibubur, maka waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia bahagia kita semua hari ini, alhamdulillah, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, alim ulama, Bapak Ibu semua. Mari pagi hari ini kita bersama-sama mendengarkan nasihat yang sudah kita siapkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dari para alim, para ulama yang pada pagi hari ini menghadiri sebuah majelis. Majelis ini dibuka dengan menyebut nama Allah. Tadi saya juga mendengarkan dibacakannya Al-Quran. Kemudian disebut pula atas sholawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga majelis ini menjadi majelis yang sangat baik. Bahkan disebutnya oleh Nabi kita sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah majelis ilmu yang sedemikian ini. Dan mudah-mudahan kita semua hari ini yang hadir, Bapak Ibu, ketahuilah bahwa di mana kita datang di sebuah majelis, di mana disebut nama Allah, dibacakan Al-Quran, kemudian ada sholawat, dan di situ yang dibicarakan adalah kebesarannya Allah, maka siapapun dari dalamnya, doanya tidak ada penghalangnya. Artinya doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pagi hari ini jangan pernah ragu menyiapkan doa, meskipun disimpan di dalam hatinya, meskipun tidak terucap dengan lisannya, tetapi percayalah bahwa hati kita memiliki ruang, memiliki halaman, memiliki rongga yang seluas-luasnya. Bahkan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kita. Oleh karenanya mari kita bersama-sama menyiapkan diri, kata-kata atau doa yang memiliki kualitas atau mutu, sehingga kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi orang yang beruntung karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini pertama kali tadi anak itu enggak teriak-teriak pas saya belum ceramah itu. Iya ya, makanya ini saya sedang memberi kesempatan gitu ya. Saya nyelo. Nanti kalau pas dia diam saya bicara gitu ya. Karena ini kita yang hadir di sini kan wali murid sebagian gitu. Ya intinya gini, kita ini semua yang hadir orang tua. Dan perlu diketahui bahwa anak itu salah satu aset bagi kita selaku orang tuanya yang kita mengetahui, dan anak itu pula bisa menjadi ujian dan cobaan bagi kedua orang tuanya, atau menjadi musibah bagi kedua orang tuanya. Tapi yang kita inginkan adalah anak itu menjadi sumber kebahagiaan, qurrata a'yun, yang membuat kita semua menjadi bahagia. Oleh karenanya saya beberapa kalimat akan saya sampaikan. Nanti materinya saya sarikan dari buku ini ya. Ini bukunya judulnya Lebih Baik Dipaksa Masuk Surga Daripada Sukarela Neraka. Jadi bukunya Lebih Baik Dipaksa Masuk Surga Daripada Masuk Neraka. Nanti materinya saya sarikan dari sini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa kita semua harus menyadari, harus menyiapkan diri menjadi orang tua yang baik,
orang tua yang komunikatif, orang tua yang memiliki misi dan visi untuk menyelamatkan keluarganya, termasuk menyelamatkan keturunannya, anak-anaknya, sampai nanti kita semua bisa sesurga, sekeluarga, sesurga dan sekeluarga. Kalau kita keluarga besar, kita semuanya ada di dunia ini, ya nanti berusaha kita bisa sedunia, bisa sesurga. Karena ada orang yang sekeluarga tapi akhirnya tidak sesurga. Jadi di dunianya sekeluarga, tapi di akhiratnya ternyata tidak dikumpulkan sesurganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merugilah kita. Makanya kalau kita tahu bahwa Allah sudah menunjukkan orang yang sudah dipastikan masuk neraka itu Abu Lahab dan istrinya. Saya ulang, siapa tadi? Abu Lahab dan istrinya. Suratnya ada ya, Tabbat yada Abi Lahab. Itu ditujukan kepada Abu Lahab yang nama aslinya Abdul Uzza. Nama aslinya itu. Kemudian istrinya namanya Ummu Jamil, ya. Keluarga ini rukun. Saya ulang. Keluarga ini rukun. Keluarganya siapa? Abu Lahab. Tetapi kerukunannya untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, bahkan kerukunan mereka untuk mencelakai nabinya yang tidak lain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keluarga tidak hanya asal rukun, tak ulang ya, rumah tangga tidak hanya asal rukun. Kalau asal rukun, lah rumah tangganya Abu Lahab dan istrinya itu sangat rukun, tapi kerukunannya untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pagi hari ini saya mengingatkan, mari kita rukun dalam berkeluarga, yaitu rukun untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama dengarkan. Kita diingatkan oleh imam atau ulama yang bernama Imam Ghazali. Saya ulang, kita diingatkan oleh Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali mengatakan, bila mana orang yang ada di dalam kubur itu ditanya, jawabannya sama. Semua ingin kembali ke dunia. Saya ulang ya. Kata siapa ini tadi? Imam Ghazali. Imam Ghazali berkata, bila mana orang yang ada di dalam kubur itu ditanya, jawabannya mereka sama. Mereka ingin kembali lagi ke dunia. Karena dunia ini bagi orang yang mati itu segala-galanya. Saya ulang ya. Dunia ini bagi orang yang mati adalah segala-galanya. Sehingga mereka ada yang melolong-lolong, ingin minta kembali lagi ke dunia hanya untuk sholat wajib 5 waktu. Saya ulang, mereka ingin kembali lagi ke dunia, melolong-lolong minta tolong, untuk apa? Sholat wajib 5 waktu. Karena ternyata benar yang disampaikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kubur itu sangat menjepit. Yang namanya menjepit itu ya sakit ketika orang itu kejepit. Dan kubur itu berarti sangat sempit, juga menjepit. Oleh karenanya akan menjadi tersiksa orang yang ada di dalamnya, sehingga mereka ingin minta kembali lagi ke dunia dan sholat wajib 5 waktu, karena ternyata amal sholat itulah yang mana Nabi kita sebutkan
bahwa kita akan terhindar dari perkara siksaan kubur yang wujudnya sempitnya kubur itu. Alhamdulillah kita masih berada di atas dunia, belum berada di dalam kubur. Oleh karenanya kita harus memperbaiki diri supaya kita senantiasa merawat, menjaga, mengistiqomai perkara sholat 5 waktu. Dan ada pula orang yang melolong-lolong minta tolong ingin kembali lagi ke dunia. Untuk apa, Bapak Ibu? Membaca Al-Quran. Tuh kan? Ternyata di dalam kubur itu kondisinya sangat sepi. Dari sepinya itu menjadi siksaan bagi orang yang ada di dalamnya. Panjenengan termasuk saya ini juga pernah kesepian, wahai ibu. Yang namanya jiwa sepi ini nglangut banget. Meskipun di dalam kerumunan banyak orang, tetapi kalau jiwanya lagi kesepian, ya terasa sangat sepi sekali. Tetapi kubur tidak hanya seperti itu. Sepinya itu memang menjadi siksa. Oleh karenanya, orang-orang yang membaca Al-Quran itulah akan mendapatkan naungan, perlindungan daripada siksaan kubur yang sepi yang demikian itu. Oleh karenanya, mari kita sadar diri selaku orang Islam untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan mencari sang pembacanya. Saya ulang ya, Al-Quran akan mencari sang pembacanya. Setidak-tidaknya kita seumur-umur ini jangan sampai tidak berhasil menghatamkan Al-Quran. Saya ulang ya, seumur-umur kita ini jangan sampai tidak berhasil menghatamkan Al-Quran. Paling tidak kita sekalilah. Kalau kita sekali dalam seumur hidup itu ya kita ada kebahagiaan tersendiri. Karena orang malas itu tidak bisa dipaksa. Dipaksa seperti apa? Kalau malas ya malas. Makanya orang yang malas membaca Al-Quran itu ya paling tidak seayat lah. 1 ayat. Bar sholat wajib moco seayat. Saya ulang ya. Bar sholat wajib moco seayat. Saya ulang sekali lagi. Bar sholat wajib moco seayat. Lagi. Bar sholat wajib moco seayat. Buat siapa tadi? Pemalas. Buat siapa tadi? Pemalas. Pemalas itu saya sarankan, saya nasihatkan. Ini nasihat loh Pak. Ya namanya nasihat itu kan bisa dikerjakan, bisa pula diabaikan. Karena ini nasihat. Dan sebenarnya nasihat itu kalau kita tidak mengabaikannya, kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi sapa to wong sing digelem dinasihati kecuali orang-orang yang beriman. Saya ulang. Sapa to sing gelem dinasihati kecuali orang-orang yang beriman. Oleh karenanya orang-orang yang beriman itu akan senang dengan nasihat karena nasihat itu sendiri merupakan agama. Maka agama itu pula disebutnya nasihat. Dan alhamdulillah kita telah beragama Islam yang baik ini, maka orang Islam dengan nasihat pasti dia akan merindukan, bahkan tidak akan mengabaikan. Masih ingat ya? Bar sholat wajib moco seayat. Tak ulang ya. Bar sholat wajib moco seayat. Kuwi iso digawe rengeng-rengeng lho Bu. Sampean kok misale bali saka pengajian kene iki bar sholat wajib moco seayat. Tak ulang. Bar sholat wajib moco seayat. Apik lho Bu, mengko praktek mulai hari ini boleh. Jadi misalnya mau dimulai subuh kok boleh. Jadi bar subuh kae
bar sholat langsung buka Quran, moco, jangan lupa, ya toh? Ya, jangan lupa bagi pemalas tadi berapa ayat? 1 ayat. Jadi begitu rampung sholat, Qurannya dibuka, langsung dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin. Shadaqallahul azim. Misalnya kok ditertawakan orang, itu enggak masalah. Biarin orang lain mentertawakan. Karena kita tidak bertujuan untuk manusia. Kita menyadari betapa malasnya. Maka 1 ayat bagi kita itu nilainya besar sekali. Ono wong kok ngeguyu ketika kita membaca Al-Quran, biarkan saja. Karena memang orang itu punya sifat meremehkan. Pun jalan mawon. Mangke habis sholat zuhur masih ingat ya? Masih ingat toh? Nanti habis sholat zuhur mulai membaca lagi, ya toh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal Qur'anil hakim. Shadaqallahul azim. Kok isih tetap ditertawakan, biarkan saja, nggak apa-apa. Karena memang kita baca bukan bertujuan untuk manusia. Nanti asar baca lagi, maghrib baca lagi, isya baca lagi. Sehari semalam berapa? 5 ayat. Kalau 2 hari 10, 3 hari 15, kalau 4 hari 20, coba 1 bulan. Nah, hitungan dewe jarene kan, bukan hitungan dewe, tapi kita akan keluar dari penyakit malas menjadi orang istiqomah. Saya ulang ya, kita akan keluar dari dari malas tadi menjadi istiqomah, karena Allah menyukai orang yang beramal meskipun sedikit, kecil, tetapi istiqomah. Masya Allah, saya itu pernah punya pengalaman mengisi pengajian di suatu tempat, acarane akbar, sing teko akeh banget. Lah waktu itu kan sekitar wong 1000 lah kalau saya lihat itu. Nek wong 1000 kan rame banget. Di anak-anak sing nggawa teot-teot ya toh, wong dodol yo akeh. Tapi MC-nya itu loh pinter banget cara mengkondisikan audiennya itu. Begitu MC-nya naik mimbar, megang mic, lalu MC-nya bilang gimana? Ma'asyiral muslimin. Kabeh sing waktu itu datang, akhirnya diam melihat sang MC yang bersuara tinggi tadi. Termasuk saya yang waktu itu duduk di depan. Yo meneng kaget, kok MC-ne suarane apik banget. Masya Allah. Begitu orang semua diam, MC-nya bilang seperti ini. Ketua panitia, silakan ke sini. Berikan sambutannya. Jadi nggak pakai kalimat apa-apa, langsung ketua panitia, silakan ke sini. Berikan sambutannya. Masya Allah, jamaah ini semua melihat ketua panitia yang berdiri sampai jalannya saja diperhatikan banyak orang, karena saking pintarnya MC ini mengarahkan audiennya untuk mengkondisikan situasinya. Begitu situasinya nyaman, Masya Allah, ketua panitianya itu ternyata seorang perempuan. Naik ke mimbar, pegang mic, begitu salam, mukodimah selesai, tangannya diangkat seperti ini. Bapak Ibu, saya ini mu'alaf.
Saya 2 tahun menjadi orang Islam. Tetapi alhamdulillah atas bimbingan seorang ustadzah, saya selama keislaman saya itu sudah khatam 7 kali. Masya Allah. Aku lungguh ning ngarep dhewe iki nganti meneng wae karena mendengarkan ketua panitianya tadi seorang mualaf baru 2 tahun menjadi orang Islam sudah khatam berapa kali? 7 kali. Masya Allah. Aku meneng wae ngrasake diriku sendiri. Mulane kula mboten ajeng takon jenengan pun khatam ping pinten ya ta, Pak? Tapi dengan peristiwa ini kita jadi ternasehati bahwa ternyata membaca Al-Quran itu merupakan rezeki. Bila mana orang itu mampu menghatamkannya, bahkan mengistiqomai membacanya, itu sungguh satu nikmat yang luar biasa. Maka perlu meminta kepada Allah agar kita dimudahkan membaca Al-Quran dan punya niat untuk membaca Al-Quran. Waktu itu ketua panitia ini berkata seperti ini, Bapak Ibu mohon maaf ya, saya mau cerita sedikit ini. Waktu saya membaca Al-Quran, mata saya mengalir, artinya saya menangis waktu itu. Begitu saya menangis, suami saya dari belakang memegang kepala saya. Istriku, kenapa kamu menangis? Kata suamiku. Lalu aku menjawab, ya saya menangis. Ya, kenapa kamu menangis? Apakah karena Al-Quran yang kamu baca itu kamu menjadi menangis? Jawabku, bukan suamiku, bukan perkara ini. Lah perkara apa? Saya waktu membaca Al-Quran ini kok jadi teringat yang lain. Apakah ada yang mengajari mereka membaca Al-Quran? Masya Allah, lalu suamiku mendekap diriku. Istriku, aku suamimu, rela mengantarkanmu. Di mana mu'alaf-mu'alaf itu? Ajari mereka semua untuk bisa membaca Al-Quran. Saya rela mengantarkanmu dan saya sebagai suamimu ridho bila mana kamu mengajari mereka membaca Al-Quran. Pak Maroji Kudori yang saya hormati, waktu itu dia menyebut nama saya. Sebelah ini ada yang berseragam jumlahnya 200 orang ini yang nanti akan diwisuda. Mereka inilah yang kami datangi setiap hari, setiap waktu. Waktunya, jamnya mengikuti mereka. Ada yang sore kami datangi sore, ada yang pagi kami datangi pagi bersama suamiku. Alhamdulillah hari ini nanti mereka akan diwisuda berjumlah 200 orang yang berseragam ini. Tentu saja mereka tidak semua mu'alaf, karena ada pula mereka yang tidak mu'alaf tapi gabung kepada kami. Kami pun mengajarinya sampai mereka lulus menghatamkan Iqra jilid 1 sampai jilid 6. Maka pagi hari siang hari ini mereka akan naik Al-Quran, sehingga mohon maaf nanti mohon saat mereka membaca 3 ayat surat Al-Mu'minun yang akan dibaca ada kesalahan makhrajnya, tajwidnya, gurunya adalah saya, mohon yang ditegur saya. Masya Allah, waktu itu saya benar-benar mendapat nasihat yang sangat baik dari seorang mu'alaf ini. Dia 2 tahun menjadi orang Islam, sudah khatam berapa kali? 7 kali. Itu pula mau mengajari orang lain membaca Al-Quran, dan dia rela meskipun tidak berbayar, dan suaminya pula rela dan ridho mengantarkan dirinya. Allahu Akbar. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan pula mengajarkan kepada orang lain. Ini telah dipraktekkan orang yang sedang berada di depanku ini. Siapa dia?
orang yang baru saja masuk Islam berapa tahun? 2 tahun, tetapi sudah mampu menjadi guru yang guru, mengajarkan kebaikan setiap orang, dan khususnya pada saat itu yang diajarkannya adalah kitabullah, Al-Quran dari bacaannya yang bernilai mulia dan berpahala setiap hurufnya. Maka setiap orang yang menyadari betapa bahagianya orang yang diberi kemudahan untuk membaca Al-Quran, ini adalah suatu rezeki nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mimbar pagi hari ini, acara pengajian pagi hari ini merupakan bagian dari caranya kita dinasihati oleh orang lain, dan setelah pulang dari sini, mulailah kita mau menghatamkan Al-Quran. Paling tidak kita membaca dengan niat karena Allah. Jangan sampai kita tidak berhasil seumur-umur untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Bahkan kita dengar bahwa kubur itu sangat sepi. Sudah selesai ya. Pas ini jam 7. Jadi jam 6 mulai, jam 7 selesai. Oleh karenanya ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak dan yang mendengarkan dari jauh, ini saya sangat kikuk kalau biasanya saya kalau ngaji itu kan melaku-melaku, ya toh. Jadi nek ana sing merem tak gugah gitu kan biasanya. Lah ini saya kudu dikoning mimbar ngene iki ya memang ya kesulitan, tetapi ya apa boleh buat, ya toh, karena ini didengarkan banyak orang. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai kristalisasi materi, saya akan mengarahkan panjenengan semua untuk apa bacaan Al-Quran. Saya ulang ya, mengarahkan untuk apa bacaan Al-Quran. Yang jelas untuk mencari ridha Allah. Selaku orang tua kita ini, bila mana Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Ini saya masuk ke segmen sebagai orang tua yang mana kita punya anak. Siapa saja yang menyekolahkan anaknya di sebuah tempat sekolahan, kalau pagi hari ini kan di SD Negeri Mutihan. Anak kita ini hidup dalam 4 tempat. Hidup di mana? 4 tempat. Yang pertama, 1/4 yang pertama anak kita hidupnya di rumah. Adakah rumah memberi ruang anak itu bisa belajar dengan baik? Nanti jangan introspeksi sendiri ya, bagaimana rumah kita isinya. TV ini gede banget, ini gede banget, gombale okeh banget itu kan. Tapi terkadang buku-buku yang mendukung anak kita untuk bisa belajar, mohon maaf, sedikit sekali rumah masyarakat yang menyediakan perpustakaan di dalam rumah atau buku-buku yang mendukung anak kita belajar itu masih sangat sedikit. Karena banyak sekali kecenderungannya ibu-ibu ini nek blonjo ya pokoknya nek ora sing iso dimasak ya sing iso dipakai kan begitu. Jadi makanya gombale iki nganti opah banget ning lemari isine gombal. Oh sorry ya Pak, ini mohon maaf ini. Kadang-kadang arep maca Quran wae dadak nyileh tanggane kan mergo dheke ora duwe Quran. Nah, ini mohon maaf ini rada atos nasihate ya toh. Ya ning faktane ya ngono kuwi ya toh. Karena saya ya memang kejadian ana wong acara hajatan arep maca Quran, mohon maaf sing arep maca niku nyilih mau pinjem. Mbok saya dipinjemi Al-Qur'annya sampai 3 rumah ki doran duwe Bapak Ibu. Sampai 3 rumah jem yo oh aku ora duwe to. Nek jawab ki yo polos wae kae. Aku ora duwe, nggone kanu kowe.
Allah, Bapak Ibu, sampai saking akeh gombal ya toh. Al-Qur'an wae di rumahnya tidak punya. Nah ini mohon maaf, saya nasihatkan kepada kita semua, mbok yo disadari ya toh, bahwa anak kita hidupnya yang pertama di mana tadi? Rumah ya. Terus yang kedua, anak kita 1/4 bagian hidup di sekolah. Ya, saya ulang. Yang kedua, anak kita hidup di mana? Di sekolah. 1/4 yang pertama hidup di rumah. Nanti kalau di rumah saya tidak akan membahas lebih panjang karena ini pendek sekali waktunya. Ya mesti hubungannya karo wong tuane. Nah ini ngomah ki wong tuane ana salat laile ora, salat sunahe ora, baca Qur'ane ora. Nah itu nanti itu banyak sekali hal-hal yang membuat anak kita terkadang jadi bingung. Jangankan baca Al-Qur'an. Wong maem wae perkara maem wae. Mohon maaf, lah nek mbokne pakne makme nggo tangan kiwa, padahal gurune ning sekolahan selalu menekankan, anak-anak kalau makan pakai tangan kanan, ayo duduk yang baik, doa. Gurune iki sampai powerful ya toh, nek mulang sak pol-pole supaya anak didiknya itu terbekasi dari apa yang diajarkannya, ditekan-tekankan. Nek maem kon lungguh pakai tangan kanan, kuwi wae isih kon ndonga. Lah tekan ngomah suasana seperti itu tidak ada. Ya. Iki terjeda lho kanggonmu. Arep diowahi ora? Biarin. Mau dilanjutkan enggak? Lanjut. Oh ya, tak kandani masalahnya. Wes, ayo kita do mikir dewe-dewe. Kenapa kita ini harus membaca Al-Qur'an, Bu? Sore Qur'an iki kaya duit, Bu. Diwaca esuk yo apik, sore yo apik, bahkan nalika ana wong mati sekalipun Qur'an dibaca tetep baik. Jadi Quran kaya duit persis. Duit kae dulungke esuk yo apik, sore yo apik. Ana wong kok dodok-dodok esuk-esuk ngetut duit, seneng banget. Ya toh, coba nek sing diterke dudu duit ya kan. Esuk-esuk wis lah gitu loh. Ning nek duit ki luwes banget. Makanya Al-Qur'an itu dibaca kapan saja, waktunya kan mohon maaf, arep sore, esok, siang, pagi tetap baik dan indah. Makanya saya menekankan amal baca Al-Qur'an ini harus dimaksimalkan, ya toh, insya Allah. Ayo berjuang, ya toh. Kalau pemalas tadi berapa ayat? 1 ayat, ini pemalas. Setelah sholat wajib. Nanti penekanannya bukan perkara 1 ayatnya, tetapi istimahnya. Wes iki apik tenan iki, kita sadar anak kita hidup di mana yang pertama? Yang kedua hidup di mana? Sekolah. Yang ketiga, dengan beruntung loh anaknya sekolah di sini, karena kepala sekolahnya sangat peduli, sangat baik ini lingkungannya, masya Allah. Bahkan tadi sampai sempat titip anak-anak untuk Jumatan di masjid sekitar sini. Lah itu larak kepala sekolah yang memiliki visi agama religius yang luar biasa, artinya peduli dengan perkara akhlak anak-anak kita. Beruntung anak kita sekolah di SD Mutian ini. Alhamdulillah, 1/4 yang ketiga anak kita hidupnya di kampung. Ya, kampung itu kan hidrogen. Anaknya siapa saja hidup di situ. Udah ya, yang 1/4 yang keempat, anak kita hidup di media. Media itu bisa media elektronik, bisa media internet, bisa media TV, atau media yang lain. Esok ngegame, sore ngegame, wengi ngegame, nganti
Iki ngomong ngene, la ilaha illallah le, kowe iki nganti rupamu kaya game, ngono gitu. Kuwi tangga. Jadi saya itu ya faktane ya ngrungokke lingkungan. Jangankan para anak ini hidup di media, mohon maaf Bapak Ibu. Ini penting ya. Jenengan nek arep nasihati anake orang ngegame pripun carane? Pusing nganti anak. Wes Pak, nganti jedeg ngrasake anakku. Nganti tangan nganti ngene lho, Pak. Ya ini memang tantangan hidup di era sekarang, memang faktanya seperti itu. Bahkan ada yang sampai meninggal ki sebelah ra ngerti. Iya, jadi dolanan game, dia meninggal dunia, tapi sisi iki ora ngerti, nganti ora ngerti nek si kancane meninggal ya ora ngerti. Jadi sampai 10 jam, Masya Allah. Saya baca di internet itu 10 jam meninggal dunia bermain game, sebelahnya tidak ngerti saking tidak pedulinya dengan teman yang ada di sebelahnya. Makanya jenenganku sesuk nek kongkon anak ngapunten Bu. Aku pengalaman apa? Kan aku dikongkon bojoku. Kon tuku sesuatu di warung. Lah pas aku lewat, kuwi ana mbok-mbok muda, ibu-ibu muda, kuwi ngomong ngene iki. Bali le, mulih ulang. Adus. Mulih. Bali. Endi kae mau bocah. Jadi ana ibu ngongkon anaknya pulang karena anaknya kan bermain di halaman. Karepe kon bali kon adus. Lah mbokne iki nek kongkon menarik buat saya untuk saya perhatikan. Mungkin ora tau ngaji ya iso. Lah lucu ya nek kongkon iki. Tak delokke awale iki apik. Mulih le, mulih. Anake iki ora gubris. Mulih. Kan saya kenceng deh. Mulai sora. Bali adus. Mulai. Bali. Anak ini malah ngene iki. Weh. Terus mbokne tambah emosi. Mergo anake ngono kuwi. Akhire tas sing arep dienggo sekolah langsung diambil sama ibunya ini. Ya wis kono. Duncalke. Lunga sisan, lunga. Saya bilangnya lunga. Nek dheke ora. Kasar masalahe, ora arep tak tirukan. Kasar. Masalahnya kasar banget. Lunga sisan kono. Ora sak mulih. Aku ki langsung ngetokke handphone, tak rekam. Ya toh, Pak. Ha iki perkara apik iki ya toh. Tak rekam. Wali. Duncalke tase. Wing tiba ning ngarepe bocahe, malah ditendangi tase kuwi. Malah karo nirok-nirokke kae karo nirokke mbokne. Lunga sisan, lunga. Bocah kuwi. Wah, akhirnya ibu itu tadi marahnya bertambah. Baju yang untuk ganti anak itu disaut. Bahasa saya disaut. Indonesia ini apa ya Pak disaut ya Pak? Diambil dengan cepat. Set. Lari ngoyak bocah kuwi. Ternyata karena larinya kesulitan, ada di badan dia adik sang anak itu sing nembe netek. Niku nek ngedunke kasar banget, aku ngerti dhewe. Dheke arep mlayu, anake langsung kene no. Medun sikik. Tak ngoyak kakangmu, ngono kan. Lah pas ngoyak kuwi mau masalah kanggoku.
Dhek lali nutup ngene iki, masa Allah. Lah yo kameraku yo langsung tak dinglokke ya toh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Lah aku bali tekan ngomah ki tak critake bojoku peristiwa kuwi. Videone tak weruhke iki bojoku langsung ya emosi ngene iki kok. Astagfirullahaladzim iki apa? Akhirnya saya jadi terpanggil untuk mencarikan pahala orang memandikan anak itu ada enggak? Ternyata ada ibu-ibu. Di dalam buku ini hadisnya dari Abu Hurairah nemplok di kisahnya Ibu Fatimah Az-Zahra. Waktu itu Ibu Fatimah Az-Zahra sedang menggiling gandum. Karena Ibu Fatimah itu adalah orang yang jarang mengeluh perkara pekerjaan rumah terhadap sang suami. Maka pada saat itu tangannya melepuh-melepuh saat menggiling gandum tadi. Begitu abahnya datang, Ibu Fatimah berkata kepada ayahnya, wahai ayahanda, itu suamiku Ali bin Abu Thalib bila mana mau mencarikan aku seorang pembantu, aku sangat menyukainya. Lalu dijawab sama Nabi kita, wahai nduk cah ayu, Allah bisa menjadikan gandummu itu lembut sendiri, bisa menjadikan batumu itu berputar sendiri, tetapi Allah lebih menyukaimu dari setiap pekerjaan yang kamu kerjakan itu dalam rangka membantu suami dan anakmu. Setiap bulir gandumnya untukmu yang itu bernilai satu kebaikan dan satu kesalahan dimaafkan dan satu derajat diangkat setinggi-tingginya. Sungguh Allah menyukaimu asbab dari perkara itu. Wahai nduk cah ayu, bila mana ada seorang istri atau seorang ibu mau memandikan, ini hadisnya, mau memandikan anaknya, menyisiri rambutnya, meminyainya, menggantikannya dia baju, maka dia akan mendapati pahala serupa memberi makan 1000 orang yang lapar. Saya ulang, ngedusi anak, njungkati rambut, meminyai rambutnya, menggantikannya dia baju, maka pahalanya serupa memberi makan 1000 orang yang lapar dan serupa memberi baju 1000 orang yang tak berbaju. Masya Allah, ganjarannya gede to Bu ngedusi anak. Koyo ngenai napa? Makan berapa orang? 1000 orang. Nek sepiring 10.000 berarti 10 juta. Nek klambine 50.000 berarti oke gitu. Maka orang-orang yang memberikan sarana, niatan, bahkan memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya, meskipun hanya memandikan anaknya, itu bernilaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nek ibu-ibu sing mau ngoyak-ngoyak anake kae gelem pengajian ning kene iki, minimal mau mendengarkan atau paling tidak mau membaca buku ini saja, karena ada di sini kisahnya. Sungguh ini merupakan bagian dari keselamatan diri dan keluarganya dari sesuatu yang tidak diketahuinya. Alhamdulillah Bu, Pak, pagi hari ini kita sudah mendapatkan nasihat yang sangat baik, dan mari kita bersama-sama berusaha menjadi orang tua yang baik,
yang mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Dan kita semuanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari ini doa kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian ya Bapak Ibu pengajiannya. Mari kita terus tambahkan ilmu agar kita semua dan keluarga kita selamat ya dari perkara yang kita tidak tahu, yaitu perkara yang merugikan. Dan kita sampaikan bila mana kita mempraktekkannya, insya Allah. Demikian, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah.